Selamat datang kembali di EVES. Kali ini, kita akan merecap sebuah film yang berjudul National Treasure. Pada awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria kecil bernama Benjamin Gage yang sedang diceritakan sebuah kisah masa lalu oleh kakeknya. Kakek Benjamin bercerita tentang seorang pria bernama Charles Carroll yang merupakan orang yang menandatangani surat deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat. Charles saat itu sedang sekarat, dan ia berangkat ke Gedung Putih karena ada sebuah hal penting yang harus ia beritahu kepada Presiden Amerika saat itu. Sesampainya ia di Gedung Putih, Presiden tidak ada di sana. Charles yang merasa bahwa waktunya sudah semakin dekat, kemudian memberitahu apa yang ingin ia katakan kepada orang kepercayaannya. Orang tersebut bernama Thomas Gage, dan dia adalah kakek buyut dari kakeknya Benjamin. Yang dikatakan Charles Carroll kepada Thomas Gage berkaitan dengan sesuatu yang disebut sebagai harta karun yang telah lama menghilang dari muka bumi. Sebenarnya, harta tersebut tidak menghilang, namun sengaja disembunyikan pada masa Perang Revolusi agar tidak jatuh ke tangan Inggris. Mereka yang menyembunyikan harta tersebut memberikan petunjuk serta peta mengenai lokasi dari harta karun yang disembunyikan, yang sering waktu kemudian mulai hilang dan dilupakan. Hingga saat ini, hanya ada satu petunjuk yang tersimpan, dan yang menyimpan petunjuk tersebut adalah kakek Benjamin. Menurutnya, petunjuk ini adalah turun-temurun dari keluarga besar Benjamin yang dimulai dari kakek buyutnya. Ketika kertas petunjuk tersebut dibuka, ada sebuah tulisan yang bila kita terjemahkan adalah rahasia itu berada di Charlotte. Scene lalu berpindah saat Benjamin sudah dewasa. Saat ini, ia dan juga timnya sedang menjelajahi padang es untuk menemukan sebuah kapal bernama Charlotte yang konon katanya sudah lama tenggelam di sekitar Arktik. Mereka berhenti ketika peta di kendaraan mereka menunjukkan bahwa mereka sudah tiba di lokasi Charlotte itu berada. Satu persatu dari mereka kemudian keluar dan menggunakan sebuah alat detektor untuk mendeteksi di mana lokasi dari kapal Charlotte. Hingga kemudian, Benjamin berhasil mendeteksinya, dan kemudian segera menggali dengan sebuah alat sederhananya, yang kemudian berhasil menemukan apa yang ia cari. Setelah bangkai kapal diangkat, mereka secara perlahan masuk dan menjelajahi isi kapal tersebut untuk menemukan harta karun yang disebutkan. Sayangnya, setelah mereka menjelajahi isi kapal, tidak ada tanda-tanda dari harta karun yang diceritakan oleh kakek Benjamin. Yang berhasil mereka temukan hanyalah sebuah pipa mersyaum. Ketika Benjamin mengamati pipa tersebut, ia melihat bahwa ada ukiran yang membentuk sebuah tulisan. Singkat cerita, ia lalu menggunakan darahnya sendiri agar tulisan yang ada di ukiran tersebut bisa di-scan ke buku kecil miliknya. Templar symbols. Silence. Undetected. Butuh waktu lama bagi Benjamin dan juga rekan-rekannya untuk memecahkan teka-teki dalam kalimat yang diukir di pipa mersyaum. Hingga akhirnya, Benjamin berhasil memecahkan teka-tekinya dan mengatakan bahwa sebuah petunjuk lain berada di surat deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat. Salah satu rekan Benjamin yang bernama Ian kemudian mengeluarkan sebuah usulan untuk mencuri surat deklarasi kemerdekaan tersebut untuk sementara waktu. Namun, usulan itu ditolak langsung oleh Benjamin karena menurutnya surat deklarasi ada di gedung arsip Amerika dan dijaga langsung oleh FBI. Singkat cerita, mereka kemudian berpisah karena perbedaan pendapat tersebut. Ian akan tetap mencuri dokumen, sedangkan Benjamin bersama rekannya yang bernama Riley kemudian pergi ke kantor arsip Amerika Serikat untuk memperingatkan seorang pemimpin di kantor arsip tersebut yang bernama Dr. Abigail Cash. Singkatnya, Dr. Abigail tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Benjamin, karena menurutnya tidak ada petunjuk ataupun peta harta karun di sana, dan tidak mungkin ada orang yang ingin mencurinya pula. Ketika mereka keluar dari gedung arsip, Benjamin kemudian mengajak Riley untuk menyusun rencana untuk mencuri surat deklarasi tersebut, dengan tujuan untuk mengamankan surat deklarasi itu dari Ian, yang mungkin akan menghancurkan dokumen penting itu setelah ia mendapatkan petunjuk yang ia inginkan. Saat ini, kita diperlihatkan dengan Riley, yang sedang berusaha untuk meretas sistem keamanan dari kantor arsip agar rencana pencurian Benjamin bisa segera dilaksanakan. Di tempat Benjamin sendiri, ia masih mempersiapkan beberapa alat yang bisa ia gunakan untuk menyusup dan mencuri dokumen rahasia tersebut. Di malam harinya, Benjamin yang saat itu menyamar sebagai petugas kantor arsip, kemudian dengan mudah masuk ke kantor arsip Amerika Serikat, yang saat itu memang sedang mengadakan sebuah pameran. Setelah ia lolos dari tes keamanan, Benjamin kemudian masuk ke toilet untuk mengganti pakaiannya. Dan kali ini, ia menyamar sebagai tamu undangan dari acara pameran yang diselenggarakan.
Di tempat lainnya, kita bisa melihat Ian dan juga rekan-rekannya yang saat ini juga sedang bersiap untuk mencuri surat deklarasi. Kembali ke tempat Benjamin, di mana ia dengan bantuan dari Riley berhasil menemukan ruang yang menyimpan surat deklarasi. Di tempat Ian beserta anak buahnya, mereka tampak berusaha mengakses sistem keamanan dari kantor arsip yang saat ini sedang dikuasai oleh Riley. Ketika anak buah Ian berhasil mengaksesnya, CCTV yang saat itu dikontrol oleh Riley kemudian hilang secara tiba-tiba. Benjamin yang mendapatkan info dari Riley kemudian segera membawa surat deklarasi beserta bingkainya untuk keluar dari kantor arsip. Ketika Benjamin sedang menunggu lift, pintu di belakangnya kemudian terbuka. Dan itu adalah Ian yang bersama dengan anak buahnya. Di tengah perjalanan keluarnya, Abigail Cash kemudian melihat Benjamin. Ia yang kemudian penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Benjamin, kemudian segera mengikutinya. Dalam perjalanan menuju mobil, Riley yang melihat Abigail mengikuti Benjamin kemudian segera memberitahu Benjamin. Di kantor arsip, pihak keamanan baru saja melihat dan mengetahui bahwa surat deklarasi telah dicuri, sehingga mereka segera membunyikan alarm dan mengunci gedung arsip. Di luar, Abigail yang mendengar alarm kantor arsip berbunyi kemudian menyadari bahwa Benjamin telah mencuri surat deklarasi, sehingga ia segera memanggil para security. Benjamin sendiri yang tidak mempunyai pilihan lain, kemudian memberikan kertas yang telah ia gulung kepada Abigail. Ian yang melihatnya dari kejauhan, kemudian segera menangkap Abigail, yang memegangi gulungan kertas. Benjamin dan Riley yang melihatnya, kemudian segera pergi mengejar mobil Ian untuk menyelamatkan Abigail. Singkat cerita, Abigail kemudian berhasil diselamatkan. Namun gulungan kertas tersebut diambil oleh Ian. Di dalam mobil Ian, ia begitu senang karena mendapatkan dokumen tersebut. Namun saat ia buka, dokumen yang ia dapat ternyata hanyalah replika saja yang telah disiapkan oleh Benjamin. Di mobil Benjamin, ia segera memberitahu Abigail bahwa yang tadi ia berikan hanyalah sebuah replika, dan surat deklarasi yang asli masih bersama dengannya. Mereka kemudian pergi ke rumah ayah Benjamin, yang bernama Patrick, untuk segera menguji surat deklarasi yang mereka pegang saat ini. Singkat cerita, setelah melewati beberapa proses, tulisan yang tersembunyi di surat deklarasi kemudian mulai terlihat. Abigail kemudian mulai tertarik dengan hal tersebut. Dari beberapa proses yang mereka lalui, mereka lantas mendapatkan banyak sekali kode dari surat deklarasi tersebut. Saat ini, Benjamin, Riley, dan juga Abigail telah tiba di lonceng Continental. Karena dari kode yang mereka pecahkan, tertulis bahwa pada pukul 2:22 siang, bayangan dari bangunan di lonceng Continental akan membawa mereka ke petunjuk yang baru. Setelah Benjamin melihat bayangan yang dimaksud, ia segera pergi ke tempat yang terpantul dari bayangan tersebut. Sedangkan Abigail dan Riley diinstruksikan untuk menunggunya di bawah. Sesampainya Benjamin di tempat yang dimaksud, Benjamin langsung menarik keluar salah satu batu bata yang mempunyai logo. Benjamin lalu melihat surat deklarasi dengan kacamata, dan melalui kacamata tersebut, ia dapat melihat tulisan "Here at the Wall" yang dituliskan dengan 2 huruf E. Belum sempat ia memecahkan teka-teki baru ini, Benjamin, Abigail, dan Riley kemudian melihat anak buah Ian yang berada di luar gedung mereka saat ini, sehingga mereka memutuskan untuk berpencar dan masing-masing dari mereka akan membawa barang untuk mengelabui anak buah Ian. Beberapa saat kemudian, kita diperlihatkan dengan Abigail dan juga Riley yang berlari bersama. Riley pada saat itu tertahan oleh sekumpulan orang yang saat itu sedang berjalan bersama. Sedangkan Abigail menabrak seorang pengendara sepeda yang membuatnya terjatuh dan surat deklarasi lepas dari genggamannya. Surat deklarasi tersebut kemudian diamankan oleh Ian. Abigail dan Riley kemudian tidak mempunyai pilihan lain selain menyelamatkan diri. Berpindah ke tempat Benjamin, di mana ia baru mendapatkan laporan dari Riley bahwa surat deklarasi telah diambil oleh Ian. Benjamin kemudian mengajak Riley dan Abigail untuk segera bertemu di mobilnya. Namun di tengah perjalanannya, Benjamin ditahan oleh seorang pria. Dan tak lama kemudian, datang juga beberapa orang lainnya, yang ternyata mereka semua adalah agen FBI. Abigail dan Riley yang melihat Benjamin ditangkap, kemudian segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Di kantor FBI, Benjamin dimintai keterangan oleh pimpinan FBI yang bernama Sadasky. Tak lama kemudian, ponsel Benjamin kemudian berbunyi. Sadasky kemudian meminta Benjamin untuk segera mengangkat telepon yang ternyata berasal dari Ian. Singkatnya, Ian mengajak Benjamin untuk segera bertemu di sebuah pelabuhan. FBI yang memang membutuhkan surat deklarasi yang masih dipegang oleh Ian,
kemudian memberikan izin kepada Benjamin untuk pergi menemuinya. Saat ini, Benjamin telah tiba di pelabuhan yang dimaksud. Anak buah Ian yang berada tak jauh dari sana kemudian mengacaukan sinyal penyedap suara yang telah dipasangkan oleh FBI. Tak lama dari itu, datang sebuah helikopter yang juga semakin mengacaukan penyedap suara yang telah terpasang. Kemudian, datanglah seorang anak buah Ian yang lainnya, yang dimana ia memberikan instruksi kepada Benjamin untuk membantunya melarikan diri dari tempatnya saat ini. Ketika penyedap suara sudah normal kembali, Benjamin berjalan menuju sisi lain dari pelabuhan. Setelah berbicara singkat dengan Sadaski, Benjamin langsung lompat dan terjun ke sungai. Di bawah sana, ia bertemu lagi dengan anak buah Ian yang memberikannya alat bantu pernapasan. Singkat cerita, Benjamin telah tiba di New Jersey, dan di sana, ia disambut oleh para anak buah Ian. Di dalam mobil, ia menerima telepon dari Abigail, yang ternyata menjadi alasan dari Ian mau membantu Benjamin. Abigail mengatakan bahwa ia memberitahu Ian kalau Benjamin berhasil memecahkan petunjuk baru, sehingga jika Ian membantu Benjamin meluluskan diri dari FBI, maka Benjamin akan membantunya mendapatkan harta karun dari petunjuk barunya itu. Saat ini, Benjamin telah bertemu lagi dengan Ian. Ian lalu memberikan surat deklarasi dan pipa mersium kepada Benjamin, dan lalu bertanya kepadanya di mana letak harta karun tersebut. Benjamin kemudian mengatakan bahwa petunjuk terakhir yang ia temukan adalah tulisan "Here at the Wall" dengan 2 huruf E, yang jika dipikirkan lebih lanjut, itu merujuk kepada tempat mereka berdiri saat ini. Setelah menjelaskan, Benjamin berniat langsung pergi meninggalkan Ian dengan membawa surat deklarasi dan juga pipa mersium. Namun, ia menahannya, karena ia tidak percaya dengan penjelasan yang diberikan oleh Benjamin. Ian kemudian menunjukkan sesuatu kepada Benjamin. Saat ini, mereka masuk ke gereja Trinity, yang menjadi makna asli dari kata "Here at the Wall". Wall merujuk kepada Wall Street, dan Here merujuk kepada jalan Broadway yang sebelumnya bernama Here dengan 2 huruf E. Gereja Trinity sendiri terletak di antara 2 jalan tersebut, sehingga mudah bagi Benjamin untuk menebak kata "Here at the Wall". Di tengah gereja, Benjamin mencoba mengancam Ian agar membebaskan ayahnya terlebih dahulu. Namun, Ian kemudian memanggil anak buahnya lagi, yang kali ini membawa Abigail dan juga Riley, yang membuat Benjamin kali ini tidak lagi bisa berbuat apa-apa selain mengikuti kemauan dari Ian. Mereka semua lalu melanjutkan perjalanan lagi untuk menemukan harta karun yang diinginkan. Hingga kemudian, mereka menemukan sebuah tempat kecil yang terukir nama Parkington Land, yang adalah salah satu nama dari kelompok penjaga harta karun pada masa Revolusi Amerika. Tempat kecil tersebut kemudian segera dihancurkan oleh anak buah Ian. Setelah hancur, peti yang ada di dalamnya kemudian mereka tarik keluar. Setelah itu, Benjamin bersama rombongan kemudian masuk ke dalamnya, hingga mereka mencapai sebuah tempat. Benjamin lalu segera menyalakan obor yang ada di sekitar tempat tersebut, dan bermodal obor tersebutlah, mereka kemudian menyusuri tempat ini. Dalam penyusurannya, mereka sampai di sebuah tempat yang terdapat sebuah jembatan yang sudah rapuh dan juga berlubang. Benjamin dengan obornya lalu menyalakan sebuah chandelier yang ada di sana. Setelah menyala, terlihatlah tangga-tangga lain yang ada di sekitar ruangan ini. Tanpa berpikir panjang, mereka lalu berjalan menyusuri anak tangga yang ada dengan berhati-hati. Hingga kemudian, setelah masing-masing dari mereka selamat, mereka kemudian mulai bergerak lagi. Dan kali ini, mereka sampai di sebuah ruangan yang dimana ruangan tersebut adalah sebuah ruangan yang buntu, yang artinya mereka telah tiba di ujung pencarian mereka. Dan harta yang mereka idamkan sepertinya sudah diambil oleh kelompok lain. Berasa kecewa dan kesal, Ian bersama anak buahnya kemudian segera pergi dari tempat tersebut, menggunakan sebuah elevator yang ada di sana. Mereka berdua meninggalkan Benjamin di dalam ruangan tersebut. Setelah Ian pergi, Benjamin kemudian membawa rekannya untuk masuk lagi ke ruangan tersebut. Benjamin menjelaskan bahwa sebenarnya petunjuk lain berada di ruangan mereka saat ini. Setelah membersihkan sebuah dinding di tempat ini, ia bersama ayahnya kemudian membuka salah satu bagian di dinding tersebut. Mereka selalu masuk setelah dinding itu terbuka. Dan itu membuat mereka sangat terkejut, karena saat ini tidak terlihat adanya harta karun yang mereka cari di ruangan ini, dan juga tidak ditemukan petunjuk lain yang mengarah kepada harta karun.
Benjamin kemudian putus asa, hingga kemudian ia mencoba untuk berkeliling di ruang kecil itu. Dan akhirnya, ia kembali menemukan sebuah petunjuk baru. Mereka lalu masuk ke tempat tersebut, di mana mereka terlihat sangat terkejut dengan apa yang mereka saksikan saat ini. Karena mereka menemukan banyak sekali patung-patung bersejarah di sini. Benjamin sendiri kemudian melihat ada bubuk mesiu di sebuah tempat yang berbentuk seperti wadah. Ia kemudian mengarahkan obornya ke sana dan sontak menjalarkan api hingga akhirnya mereka melihat harta karun yang sesungguhnya yang mereka cari selama ini. Riley sendiri singkatnya kemudian menemukan sebuah tangga yang sepertinya mengarah keluar dari tempat ini. Beberapa saat kemudian, kita diperlihatkan dengan seorang pengurus gereja yang terkejut karena salah satu peti di sana diterobos masuk oleh seseorang. Tak lama kemudian, ia melihat sebuah dinding yang berbunyi, yang kemudian hancur. Kemudian, keluarlah Benjamin dari tempat tersebut. Saat ini, kita dapat melihat Benjamin tengah menyerahkan surat deklarasi kemerdekaan kepada Sadasky. Benjamin minta kepada Sadasky agar penemuannya ini diberikan kepada museum-museum di dunia. Benjamin juga meminta agar nama keluarga besarnya diberikan gelar kehormatan karena telah berhasil menemukan harta karun dunia. Singkatnya, Sadasky setuju, dan cerita pun kemudian berakhir. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini hingga selesai. Untuk kalian yang ingin memberikan kritik dan juga saran, silakan sampaikan kritik dan saran tersebut di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.